Assalamualaikum, Wilujeng Enjing warga Jabar. Bobby Bos sudah ada di Lembur Pakuan. Oke, diturunkan tornya. Pokoknya yang mesin mah saya bayar, karena saya emang nggak mau gratis. Tetapi nggak ada kata setuju untuk mesinnya dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini mencurigakan ya. Assalamualaikum sobatku semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita update terkait perkembangan Bobby Bos ya, bahan bakar harapan masyarakat Indonesia yang menggantikan Pertamina karena dinilai murah, efisien dan ramah lingkungan sob ya. Tetapi apakah itu hanya menjadi angan-angan belaka atau realita? Ya, kali ini terkait perkembangannya KDM Kang Deddy Mulyadi menagih yang kedua kalinya kepada pihak Bobby Bos ya, karena pada saat menagih yang pertama ya, yang berada di dalam mobil itu belum juga pihak Bobby Bos ke Lembur Pakuan sob ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi menagih kedatangan pihak Bobby Bos yang kedua kalinya supaya apa? Supaya segera untuk mengolah jerami-jerami yang ada di Lembur Pakuan supaya dijadikan bahan bakar Bobby Bos ini sob ya. Kita lihat video bagaimana Kang Deddy Mulyadi memberikan sinyal kepada Bobby Bos untuk datang sob. Hari ini di hamparan padi yang kita miliki hari ini kita panen, dan sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa jeraminya nanti akan dikelola oleh Bobby Bos untuk dikelola menjadi bahan bakar nabati. Dan saya nanti nunggu ya teman-teman Bobby Bos sesuai dengan yang ditandatanganin, dan kita juga udah nyiapin biaya untuk tangkinya untuk menampung bahan bakar nabatinya. Tentunya ini bisa dilaksanakan dengan segera. Tentunya ini bisa dilaksanakan dengan segera, katakan Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi udah menyiapkan biaya untuk tangkinya guys, tangki ya. Oke, setelah ditagih oleh Kang Deddy Mulyadi, akhirnya Bobby Bos memberikan updatean terbaru nih. Yang didatangkan bukan tangki guys ya, yang didatangkan ternyata adalah toren yang berukuran besar-besar dimuat di dalam truk. Kita simak videonya berikut. Assalamualaikum, Wilujeng Enjing warga Jabar. Bobby Bos sudah ada di Lembur Pakuan. Kami sedang menunggu kiriman material untuk membuat biomanufaktur. Nah, kita sedang berkoordinasi dengan pihak Lembur Pakuan untuk segera membangun supaya warga Lembur Pakuan sudah bisa menikmati Bobby Bos. Check it out. Oke. Ini pakai toren berukuran gede ini ya. Oh, masih dalam keadaan hujan-hujanan ini. Kita lihat aja dulu ya. Berapa itu? 5.000 liter guys per torennya. Oke, diturunkan torennya. Oke. Oke, kita lihat caption dari postingan Bobby Bos ya. Apa maksud dia menurunkan toren? Kenapa kok nggak pakai tangki? Kenapa kok nggak, mesinnya belum kunjung ada begitu ya? Ini dia, warga Jabar, kami sudah tiba. Mohon maaf jika dalam beberapa hari ini terlihat banyak truk keluar masuk Lembur Pakuan sekitar rumah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 71 ya. Truk itu mengangkut puluhan toren yang nantinya bakal dipakai untuk menyimpan jerami sebelum diubah menjadi Bobby Bos ya. Sekali lagi, toren tersebut dipakai untuk nyimpan jeraminya guys ya.
sebelum diubah menjadi BBM Bobby Boss itu ya. Selain toren, nanti banyak komponen lain dikirim untuk membangun biomanufaktur di Lembur Pakuan. Semua ini disusun agar fasilitas di Lembur Pakuan berjalan sebagaimana mestinya dan dapat diuji secara bertahap sehingga bisa segera produksi awal sesuai dengan jadwal. Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa proses ini transparan dan dilakukan dengan tanggung jawab. Nih, dia sendiri yang ngomong ya. Pihak Bobby Boss sendiri yang ngomong. Dia pengennya transparan. Ini meyakinkan, berusaha meyakinkan kepada warga ya deh. Terima kasih kepada warga sekitar yang sudah memberi ruang demi energi rakyat. Kami berusaha menjaga lingkungan, memastikan keselamatan dan tetap menghormati aktivitas warga di sekitar Lembur Pakuan sob ya. Nah, hal ini kemudian memicu respon dari warganet yang mengaku sebagai ahli sob ya, mendapatkan kritik. Ini aku bacakan. Aduh Pak, maaf ya. Selama bertahun-tahun memproduksi bahan bakar minyak dari plastik, belum sekalipun menampung bahan bakar yang dihasilkan ke media toren penampungan air seperti itu. Karena toren itu tidak didesain untuk menampung minyak, akan terkelupas bagian di dalamnya ya. Juga seal bawaan pakai karet yang akan melar bila kena minyak. Kalaupun diganti keran lain tetap akan terjadi kebocoran. Ini yang beri ide tampung minyak di toren pasti tidak pernah melakukannya. Saya praktisi bertahun-tahun, paham teknis penyimpanan bahan bakar, apalagi klaimnya bahan bakarnya berkualitas tinggi RON 98 sudah pasti akan menurun kualitasnya karena teroksidasi ya. Baik, kemudian saya bertahun-tahun rancang mesin Pak, suatu prototipe yang baru dibuat yang katanya 200 hingga 300 liter sehari. Itu tidak mungkin dibuat versi mesin kapasitas besarnya hanya dalam waktu beberapa minggu. Saya praktisi jadi paham sekali proses perancangan mesinnya. Setiap penambahan kapasitas mesin membutuhkan waktu untuk uji coba lagi karena belum tentu rancangan mesin yang baru langsung berhasil, pasti ada perbaikan, jadi butuh waktu lebih dari beberapa minggu ya, kata Bobby Boss. Tunggu selanjutnya, harap bersabar Pak ya. Kita tidak tahu kedepannya BBM-nya apakah ditampung di tangki beneran atau tidak karena belum ada update-nya sob ya. Tetapi sekali lagi yang ditunggu Kang Deddy Mulyadi adalah tangkinya, sebagaimana ketika tim Bobby Boss ini berbicara dengan pihak KDM ya. Bahkan yang lucu adalah ketika Kang Deddy Mulyadi menawarkan diri untuk membeli mesinnya, yang membiayai mesinnya, ini pihak Bobby Boss ini kelihatan nggak mau guys ya. Maka dari itu ini yang menjadi pertanyaan, mesinnya ini di mana begitu ya? Emang ada mesinnya? Kita lihatlah pokoknya perbincangan ini sob ya. Siklus berikutnya. Nah, kalau perizinan tugas kita paralel aja Pak. Paralel. Karena kan tiap hari ya produksinya, enggak sekaligus 1,5 juta. Tidak sekaligus, setiap hari 50.000 liter. Oh, 50.000, oke, gampang. Itu ketika kita ingin tiap bulan produksi 1,5 juta liter, berarti ada lahan sawah yang harus ditanami 500 kali 4. 2.000 hektar. Betul. Ya gampang, sawah mah banyak. Yang penting ya. Oke ya, konversi 1,5 juta liter dibagi 500 hektar ya. Per hektarnya kan berarti 3.000 liter ya. Sedangkan hasil sawah rata-rata per hektar itu 1.500 hingga 2.500 kg beras. Hasil minyak dari jeram minyak kenapa kok lebih gede daripada hasil berasnya, kok bisa ya? Ini dari sini aja udah meragukan ya guys ya. Bener ini kata netizen ini ya. kalau memang sudah jelas produksinya sangat dibutuhkan, apalagi kalau nanti ke depan keluar izinnya dari Kementerian SDM, itu kan gampang. Sekarang apa yang diceritakan harus ada wujud yang bisa dilihat, karena udah viral kemana-mana. Nah, kita kan bukan nyari viralnya Pak, kita nyari produksinya. Harganya berapa? Karena Bapak dikonsumsi sendiri, ya Bapak langsung bisa lihat saat bahan baku Bapak siapkan. Kami hanya menyiapkan mesin dan ya katakanlah formulasinya. Saya mengeluarkan biaya, misalnya mesin yang beli. Enggak, kita aja. Jadi Bapak itu tempat bahan baku, dari kami itu mesin dan formula. Oh, kerjasamanya itu. Ya. Tidak usah saya ngeluarin budget untuk beli mesin. Ya, Bapak kumpulin jeramnya aja kalau Bapak punya jeramnya. Enggak, kan ngitungnya gini. Ini kan saya menghargai hak karya intelektualnya. Otomatis dong, karena ini uji coba kan diserapnya sama saya. Kan tidak bisa dulu diperjualbelikan kan, karena belum ada izin kan. Maksud saya, enggak apa-apa. Karena ini adalah uji coba saya. Juga saya menghargai karya intelektual anak bangsa. Sebagai gubernur, walaupun uji cobanya pribadi, saya hitung mesinnya aja, saya bayar. Gitu loh Pak.
Tetapi nggak ada kata setuju untuk mesinnya dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini mencurigakan nih, kenapa kok nggak mau begitu ya? Tetapi nggak ada kata setuju untuk mesinnya dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini mencurigakan nih, kenapa kok nggak mau begitu ya? Apa jangan-jangan kalau Kang Deddy Mulyadi kalau pihak Bobby Bos setuju Kang Deddy Mulyadi membiayai mesinnya, nanti Kang Deddy Mulyadi ada akses untuk mengecek proses pembuatan mesinnya kan, bisa di syuting kan, tetapi karena Kang Deddy Mulyadi tidak diperkenankan untuk membiayai mesinnya, maka tidak ada kewenangan bagi Kang DM untuk mengontrol pembuatan mesin itu. Jadi kesannya kok mencurigakan ya. Ya minimal pihak Bobby Bos ketika meyakinkan netizen ya, minimal ditunjukkan video proses pembuatan mesinnya, cuplikannya seperti apa gitu loh, biar lebih meyakinkan ya, daripada hanya ngomong keluar-keluar ini ada perkembangannya seperti ini, kita sedang berusaha, tetapi nggak ada gambar-gambarnya, nggak ada videonya, kan menambah keraguan daripada netizen begitu ya pihak Ini saya mau sedikit bercerita tentang waktu dulu, waktu saya skripsi. Salah satu referensi yang saya baca itu skripsi orang lain yang membahas tentang gasohol atau gasolin yang dicampur dengan alkohol. Yang dimana untuk kesimpulannya itu sama seperti kesimpulan-kesimpulan orang lain gitu ya. Yang dimana oktannya memang naik, tapi ke kendaraan itu menjadi lebih boros. Terus apakah teknologi seperti Bobby Boss ini adalah teknologi baru? Tidak. Kalau memang Bobby Boss itu menelitinya 10 tahun, kamu harus melihat ini. Di sini ada buku bioetanol dari ubi kayu, bahan bakar masa depan. Dan ternyata ini adalah terbitan 2007 untuk cetakan pertama. Berarti usia buku itu sudah 18 tahun. Berarti 8 tahun lebih tua dibandingkan dengan Bobby Boss. Kalau mau tahu tentang perizinan bahan bakar, bisa dikunjungi ya TikTok ini ya. Soal uji coba yang 8 bulan atau 9 bulan, dan ini adalah inovator ya yang berinovasi tentang petasol atau bahan bakar dari plastik bekas ya yang jadi bahan bakar diesel. Dan memang uji cobanya itu lama ya, 8 sampai 9 bulan. Kalau soal etanol, bukan bahan bakarnya yang jelek, tapi mesin kita yang tidak support untuk bahan bakar etanol yang kadarnya itu banyak. Kenapa? Karena harus disesuaikan ya, timing pengapian, campuran bahan bakarnya gimana, terus cara memasukkannya gimana, itu beda banget dengan bensin. Dan kalau ada produk yang dilabeli karya anak bangsa, biasanya agak-agak gimana gitu ya. Perlu diingat juga ya, orang ini pernah juga berinovasi kompor pulsa ya, Prineg kalau nggak salah. Itu agak-agak gimana gitu ya. Jadi mikir kids. Oke, sedangkan Bobby Boss ya, sampel Bobby Boss yang kemarin diuji cobakan ke traktor di depan Kang Deddy Mulyadi itu pun juga diragukan ya. Kenapa kok mesinnya belum ada, tetapi bahan bakarnya udah ada dan mesinnya pun dirahasiakan begitu. Itu dicurigai ya, apakah dia beli dari Pertamina atau dapatnya dari mana, kemudian dicampur dan lain sebagainya, itu masih dicurigai sob ya. Jadi kita jangan percaya terlebih dahulu sebelum ada bukti nyatanya, sebelum ada hasil nyatanya ya. Ini bukan berarti kita tidak mendukung karya anak bangsa, itu bukan. Kita justru menunggu ini itu beneran. Kalau beneran udah bersyukurlah kita, gimana enggak ya, bahan bakar yang efisien, ramah lingkungan, dan harganya terjangkau, sangat murah sekali, Rp4.000 ya. Ini sungguh kita bangga kalau terjadi beneran. Tetapi kalau nipu-nipu cari sensasi ya wallahu a'lam ya. Ya merugikan terutama Kang Deddy Mulyadi yang sudah capek-capek invest, capek-capek keluar-keluar mendukung, tetapi malah dikadalin, dikibulin, ya ini kan ya kopla. Mohon maaf. Oke, sampai itulah perkembangan hari ini tentang Bobby Boss ya. Semoga ada kejelasan ke depannya. Kami tutup, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.